Pria membuka mulutnya yang berukuran 10 meter dan menggigit gadis di sebelahnya. Dia menelan lubang gadis itu, bahkan tanpa menggunakan tangannya. Adegan ini dilihat oleh seorang ayah dan anak perempuan di pinggir jalan, dan sistem monster mulut besar datang ke arah mereka. Ayah dan anak perempuannya melarikan diri dengan panik. Pada saat monster itu tidak, keduanya berhasil melarikan diri. Pertengkaran tampaknya tidak bahagia dan mengejar mereka ke arah lain. Kembali ke rumah, Anna menyalakan komputernya dan mencari di internet untuk informasi tentang monster. Tapi dia tidak menemukan apapun. Saat itu terdengar suara keras di pintu. Anna membuka pintu dan tidak menemukan siapapun di sana. Saat dia bertanya-tanya, mulut besar itu meledak. Dia datang padanya dengan mulut terbuka lebar. Dalam keadaan panik, dia mengambil sapu dan menusukkannya ke mulut. Tapi baginya itu hanya sebuah geli. Dia segera membuang sapunya. Anna bergegas ke sofa dan melarikan diri kembali ke rumah ayahnya. Yang mengejutkannya, mulut besar itu mengejarnya. Sepertinya dia ingin membungkam kedua pria itu yang menyaksikan pembunuhan tersebut. Demi keselamatan ibunya, Anna harus mengantar ayahnya pergi. Tapi bersembunyi bukanlah pilihan. Apa yang perlu dia pikirkan adalah cara menghilangkan monster. Itulah yang dipikirkan Anna tentang pacarnya Mick. Dia membaca semua jenis buku tentang monster di rumah dan mungkin bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Jadi mereka berdua pergi ke bar, tempat nongkrong pacarnya. Dia menemukannya dan menjelaskan situasinya padanya. Yang mengejutkannya, dia tidak peduli. Dia memperhatikan pria di seberang jalan, sedang menyeret gadis itu. Mika bergegas maju untuk menghentikannya. Tapi hal berikutnya yang dia tahu, Mika sedang minum minumannya. Pria itu meninju Mika tepat di wajahnya. Itu adalah situasi yang buruk. Anna bergegas meraih pacarnya dan melarikan diri. Mika mabuk membeku. Anna harus berhenti dan beristirahat. Dan saat itulah, ayahnya memperhatikan bahwa gadis itu berdiri di depannya, tanpa luka. Pada siang hari, dia keluar dari mobil dan bertanya. Tapi gadis itu terlalu gugup untuk bertanya apapun. Anna dan ayahnya bingung harus berbuat apa. Monster bulan besar datang dari jarak yang dekat. Mereka harus menarik gadis itu ke dalam mobil dan membawanya ke rumah Mike. Mereka melihat pacar mereka mabuk dan tertidur. Anna harus masuk ke kamarnya terlebih dahulu. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria itu membuka mulut sampingnya yang panjangnya 10 meter. Dia mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke dalam. Lalu dia berlutut dan memohon ayah dan anak perempuannya untuk masuk. Yang mengejutkannya, gadis itu melakukan apa yang diperintahkan dan masuk tanpa ragu-ragu. Itu sangat. Pagi hari Anna dan ayahnya sedang berbicara di taman. Mereka menyaksikan monster itu menelan seorang gadis. Tapi kemudian gadis itu muncul kembali dalam keadaan utuh. Untuk mengetahui apa yang terjadi, mereka membawa gadis itu pulang. Sedikit yang mereka tahu bahwa ketika Anna pergi ke toilet, gadis itu berada di atas ayahnya dan melantunkan mantra padanya. Ketika gadis itu ditemukan, dia harus melarikan diri. Ketika Anna pergi memeriksanya, dia tidak bernafas. Dia menepuknya dengan keras, tapi dia tidak merespon. Saat Anna terlihat putus asa, ayahnya tiba-tiba terbangun. Ini mengejutkan Anna. Dia bergegas mengambil segelas air untuk dirinya sendiri, untuk buang air kecil. Ketika dia bangun, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melepas sepatunya dan melihatnya. Dia melihat itu, kaki kirinya telah berubah menjadi kaki seorang gadis. Ayahnya tidak bisa menerima. Itu mulut besar, bukan orang jahat, dan gadis kecil itu orang jahat. Untuk menguji ide ini, dia bergegas keluar untuk mengejar gadis itu. Tapi begitu dia membuka pintu, mulut besar itu mendekatinya. Ayahnya memasang wajah tenang dan berkata, apa yang ada dalam pikirannya? Monster mulut besar duduk dengan tenang, mendengarkan dan menjawab. Ketika sang ayah telah selesai, dia meleleh, dia membuka mulutnya dan memberi isyarat kepada kedua pria itu untuk masuk. Anna tidak ragu untuk masuk, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Putrinya sudah ada di dalam. Untuk melindungi Anna, ayahnya masuk ke dalam. Di dalamnya ada ruang yang sangat besar. Dan saat itulah, mulut besar itu berbicara. Ternyata dia adalah makhluk interdimensional. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menangkap parasit bayangan. Gadis kecil, mereka bisa memakan manusia dan meniru mereka sebagai bayangan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk menghancurkan Mal adalah melalui mulutnya. Setelah itu, kaki ayahnya akan dipulihkan. Dengan itu, mulut besar itu mengirim mereka berdua langsung keluar. Mengetahui keseluruhan ceritanya, ayah dan anak perempuannya merasa sangat lega. Semua yang harus mereka lakukan adalah menunggu mulut besar menghancurkan gadis-gadis itu. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, monster itu pergi. Saat mereka masih dalam keadaan gembira, tiba-tiba suara keras menarik perhatian mereka. Mereka bergegas untuk menemukan monster itu tergeletak mati di tanah. Pengemudi wanita itu sedang mengemudi dan melihat ponselnya. Ketika dia tiba-tiba menabrak sesuatu, dia keluar dari mobilnya untuk memeriksanya. Tapi dia kewalahan oleh sisi mulut besar itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon polisi, tapi putrinya menghentikannya.
Monster mulut besar itu dipukul dan dibunuh oleh ibunya. Dan bayangannya masih ada di sini, mengganggu umat manusia. Anna mengambil beban menyelamatkan dunia. Dia dan ayahnya bekerja sama untuk memasukkan mulut besar ke dalam mobil, siap untuk menghancurkan bayangan dengan mulut besarnya. Sementara gadis itu dirasuki oleh bayangan terus menghantui orang yang lewat. Dia segera naik pangkat. Tepat saat rombongan itu sedang dalam perjalanan pulang, sekelompok bayangan muncul di depan mereka. Anna mengambil satu dan memasukkannya ke dalam bagasi dan membawanya pulang. Karena klon sudah pernah kontak sebelumnya. Segera sekelompok besar bayangan tiba. Anna tidak sebanding dengan mereka saat itu. Pacarnya datang, tapi dikelilingi oleh bayangan, dan bergegas keluar rumah. Ketika pacarnya membuka bagasi, dia meraih salah satu bayangan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, bayangan di belakang pelindungnya. Anna juga tidak sengaja terjatuh ke dalamnya. Akhir pekan skrip bayangan adalah Anna masuk. Gadis kecil itu memiliki keunggulan. Dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi padanya. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi dia melihat bayangan itu memakan mereka. Anna merasa kasihan padanya, dan bertekad untuk membantunya. Dia pergi memeluk gadis itu, tapi yang mengejutkannya, bayangan itu menguasai Anna. Dengan pengendalian diri yang hebat, Anna mengendalikan tubuhnya. Satu persatu, bayangan di luar mengambil bentuknya, dan aku mengendalikan mereka. Dan mereka melompat ke tubuh mulut besar itu. Satu persatu mereka dimurnikan. Yang terakhir datang adalah ayahnya. Tapi saat ini, kekuatan Anna hampir habis. Itu, kendali atas tubuhnya, akan diambil darinya. Ayah bergegas masuk untuk membantu. Dua orang pria. Segera bayangan itu dilucuti dari tubuh Anna. Ayah dan anak perempuannya berpelukan erat. Tapi kemudian muncul masalah baru. Mawar mulut besar sudah mati. Mereka tidak bisa keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Saat mereka berdua bingung, harus berbuat apa? Sutas tali diturunkan. Ayahnya memegang tali itu dengan bantuan ibu mereka dan Meike. Keduanya melarikan diri dan meluncur. Semuanya kembali normal. Gadis kecil itu menemukan ibunya. Krisis abad ini akhirnya berakhir. Hanya mulut besarnya yang masih tergeletak di bagasi.